Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan ini saya Martina Santikusuma akan menjelaskan materi Bahasa Indonesia kelas 4 semester 1, tema 4 subtema 1 tentang sifat-sifat tokoh dalam cerita. Tujuannya adalah agar sahabat rumah belajar dapat menemukan sifat-sifat tokoh dalam cerita dan membandingkannya secara terperinci. Sahabat rumah belajar, dalam cerita biasanya terdapat tokoh yang bersifat baik dan tidak baik. Untuk dapat menemukan sifat-sifat tokoh dalam cerita, kalian harus menyimak isi cerita dengan cermat. Sifat-sifat tokoh akan nampak dalam peristiwa dan percakapan antar tokoh. Cobalah simak cerita si Gugut berikut ini dan temukan sifat-sifat tokohnya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan ulangan matematika. Yes. Waduh, saya belum belajar Bu. Kemarin saya seharian berlatih sepak bola sampai sore. Karena capek, saya ketiduran Bu. Anak-anak, sebagai seorang pelajar, kita harus selalu siap untuk menghadapi pembelajaran berikutnya. Masukkan buku kalian, hanya ada alat tulis di meja. Baik Bu. Beri contekan aku ya, nanti aku traktir kamu ke kantin. Anak-anak, ulangan sudah selesai. Kumpulkan pekerjaan kalian. Baik Bu. Istirahat dulu anak-anak. Diminta contekan saja pelit. Ada apa toh? Kamu itu loh, diminta contekan saja pelit. Jangan gitu dong, Gut. Minta tolong gak boleh maksa. Aku bukan tidak ingin membantumu. Mencontek dan memberikan contekan kepada teman adalah perbuatan yang tidak jujur. Bahkan perbuatan ini bisa disebut korupsi kecil-kecilan. Korupsi gimana maksudmu? Yang penting kita dapat nilai bagus kan? Ya, Gut. Setauku, korupsi itu kan nilainya miliaran dan biasa dilakukan pejabat-pejabat berkuasa, seperti yang tayang di televisi. Oh iya, sebenarnya aku tadi juga lihat si Aldo membuka buku loh teman-teman. Betul, saya juga melihat loh. Benar kan? Teman, mencontek dan membuka buku saat ulangan mungkin bisa mendapatkan nilai yang bagus, tapi apakah itu perbuatan yang jujur? Tidak jujur itu harus kita buang jauh-jauh. Hal itu termasuk korupsi kecil-kecilan. Korupsi dan menyontek sama-sama mengambil hak orang lain. Jadi kita harus jujur sejak kecil. Mudah-mudahan ketika besar nanti kita tidak akan tergoda melakukan korupsi dalam bentuk apapun. Kamu Put. Kamu tak ngayal toh. Angel iki. Angel. Tunggu Gut, kalau kamu ingin pintar, belajarlah. Kalau kurang mengerti, kita kan bisa belajar bersama. Betul itu, Gut. Aku juga ingin belajar bersama Budi. Boleh kan, Bud? Tentu saja boleh. Aku juga suka kok belajar bersama. Teman-teman, maaf ya tadi aku marah-marah. Iya, Gut.
Kita harus belajar, meningkatkan, dan membiasakan hidup jujur sejak kecil. Jika sejak dini kejujuran tertanam pada diri kita, insya Allah jiwa-jiwa korupsi tidak akan merajalela. Setuju! Sahabat Rumah Belajar, dalam cerita tadi kita ketahui ada dua tokoh utama, yaitu Gugut dan Budi. Gugut memiliki sifat yang tidak baik. Ia ingin mencontek Budi. Ia bahkan mau mentraktir Budi agar ia diberi contekan. Sebaliknya, Budi tetap tidak mau memberikan contekan kepada Gugut. Budi menganggap bahwa mencontek ataupun memberi contekan merupakan perbuatan yang tidak jujur, bahkan dapat disebut korupsi kecil-kecilan. Nah, dari sifat kedua tokoh tadi, kita dapat membandingkan sifat siapa yang sebaiknya kita teladani. Ya, benar, sifat Budilah yang patut kita teladani. Kita harus membiasakan hidup jujur sejak kecil dalam hal apapun. Demikian penjelasan tentang sifat-sifat tokoh dalam cerita. Semoga bermanfaat.